Menurut para raton, Jayanagara merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Akhirnya setelah melalui suatu sayembara, diperoleh dua orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Gitarja dan Kudamerta sebagai suami Dyah Wiyat. Pusat kerajaan Majapahit di sekitar Mojokerto sekarang, dikelilingi daerah-daerah bawahan atau mandala-mandala yang meliputi 8 penjuru Lokapala, yaitu Kahuripan, Tumapel, Paguhan, Wengker, Daha, Lasem, Pajan, dan Kabalan. Hai semua, selamat datang di saluran sejarah ini. Saya harap Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan menggali kisah-kisah menarik dari sejarah masa lampau. Dari intrik politik hingga petualangan yang luar biasa, mari kita jelajahi bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan setiap episode sejarah yang seru. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ya. Saya berharap Anda menikmati perjalanan ini. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dyah Wiyat dan kakak tiri bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahan Jayanagara tahun 1309 hingga 1328, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bere Kahuripan. Menurut para raton, Jayanagara merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Setelah Jayanagara meninggal tahun 1328, para ksatria berdatangan melamar kedua putri. Akhirnya setelah melalui suatu sayembara, diperoleh dua orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Gitarja dan Kudamerta sebagai suami Dyah Wiyat. Cakradara bergelar Kertawardhana Bere Tumapel. Dari perkawinan itu lahir Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuaraja bergelar Bere Kahuripan atau Bere Jiwana, sedangkan Dyah Nertaja sebagai Bere Pajang. Nama Pajang sendiri tertulis di Kitab Negara Kertagama dalam karya Mpu Tantular, seorang pujangga ternama sastra Jawa. Ia hidup pada pemerintahan Raja Jasanagara. Ia masih saudara sang raja yaitu keponakannya dan menantu adik wanita sang raja. Untuk lebih mudah dalam mengenali sejarah Pajang, Pajang terbagi menjadi 3 periode atau 3 zaman. Periode 1, Pajang sebagai bawahan utama Majapahit. Periode kedua Pajang di era Kerajaan Demak dan yang terakhir periode Pajang di era Kesultanan Mataram. Sekarang, mari kita mulai petualangan Pajang 3 zaman di era Majapahit. Raja Saduhita Iswari Dyah Nirtaja atau disingkat Bere Pajang adalah salah satu raja muda di Pajang, di era sekarang merupakan wilayah yang disebut Soloraya dan merupakan anggota Sapta Prabhu pada masa pemerintahan Sri Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Bere Pajang kemudian menikah dengan Raja Paguhan Singawardhana. Bere Paguhan bernama asli Singhawardhana, ia merupakan saudara ipar Raja Hayam Wuruk, lokasinya berada di sekitar Blitar sekarang. Dari hasil perkawinan itu Bere Pajang menurunkan putri Surawardhani yang memerintah di Pawanuhan dan Wikramawardhana alias Bere Mataram. Bere Pajang Raja Saduhita Iswari Dyah Nirtaja memimpin Pajang sejak 1350 hingga meninggal pada 1388 dan disusul suaminya Raden Sumana Singgawaardhana di tahun yang sama. Penafsiran data para raton harus didasari pemahaman terhadap konsep kosmogoni Siwa Buddha yang menganggap suatu kerajaan sebagai perwujudan Gunung Mahameru tempat kediaman Batara Indra. Itulah sebabnya keluarga Majapahit menamakan diri mereka Girindrawangsa, dan berabad-abad sebelumnya keluarga Sriwijaya juga mengklaim sebagai Sailendrawangsa, yang sama-sama berarti keluarga Gunung Indra. Pusat kerajaan Majapahit di sekitar Mojokerto sekarang, dikelilingi daerah-daerah bawahan atau mandala-mandala yang meliputi 8 penjuru Lokapala, yaitu Kahuripan, Tumapel, Paguhan, Wengker, Daha, Lasem, Pajan, dan Kabalan. 2 mandala utama, yaitu Kahuripan wilayah Janggala lalu Jiwana dan Daha merupakan wilayah Kadiri dan Panjalu, merupakan poros yang menyangga kestabilan sistem, dan hal ini sudah dibakukan sejak zaman Raja Airlangga pada abad ke-11. Itulah sebabnya kombinasi Wilwatikta Janggala Kadiri, Majapahit Kahuripan Daha, banyak dijumpai dalam prasasti-prasasti. Sebagai kepala pemerintahan, Raja atau Ratu Majapahit bergelar Batara Prabhu, Bere Prabhu, atau Sri Maharaja.
Para anggota keluarga kerajaan diberi gelar Batara, Bere, dari mandala tertentu. Misalnya Bere Kahuripan, Bere Daha, Bere Pajang, dan sebagainya. Sesuai dengan keseimbangan gender, gelar Bere Tumapel, Bere Paguhan dan Bere Wengker dijabat oleh pria, sedangkan gelar Bere Lasem, Bere Pajang dan Bere Kabalan jatah untuk wanita. Adapun gelar Bere Kahuripan dan Bere Daha, sebagai daerah poros, boleh disandang pria atau wanita asalkan hubungan kerabatnya dekat dengan sang prabu. Jika anggota keluarga kerajaan cukup banyak, mandala diperluas menurut kebutuhan, misalnya Bere Mataram, Bere Matahun, Bere Wirabumi, dan sebagainya. Untuk mengembangkan perekonomian kerajaan, maka kerajaan Majapahit menjalankan politik bertetangga dengan kerajaan-kerajaan asing. Kerajaan Majapahit memiliki semboyan politik luar negeri yang disebut Mitrika Satata. Artinya, teman itu seaturan atau sederajat. Sebab, semboyan Mitrika Satata juga tercantum dalam Kitab Negara Kertagama. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memasarkan komoditasnya, seperti lada, gading, timah, beras, besi, intan, ikan, cengkih, pala, kapas, dan kayu cendana. Barang-barang tersebut dijual ke beberapa negara, yaitu Tiongkok, Ayodhya, Siam, Champa, dan Kamboja. Perdagangan dan pertanian merupakan salah dua hal yang mampu mendongkrak perekonomian kerajaan Majapahit. Untuk mendukung kehidupan perekonomian kerajaan, maka kerajaan Majapahit juga membangun berbagai sarana untuk memudahkan proses berdagang, seperti jalan, lalu lintas sungai, dan pelabuhan. Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ia mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan cara membangun bendungan-bendungan, saluran air, dan pembukaan lahan pertanian baru. Di sepanjang sungai itu juga dibangun jembatan penyeberangan untuk memudahkan hubungan antar daerah. Kerajaan Majapahit memiliki dua faktor pendukung yang menunjang kemajuan kehidupan ekonominya, yaitu keberadaan Sungai Berantas dan Bengawan Solo serta adanya beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik Majapahit di pantai utara Jawa. Di daratan rendah bagian utara Jawa Timur, keberadaan dua sungai inilah yang menjadi faktor pertama pendukung perekonomian Majapahit. Tanah wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani serta menghasilkan banyak komoditas pertanian untuk memperkuat perekonomian kerajaan. Daerah Pajang banyak dialiri sungai-sungai, salah satunya adalah Sungai Jenes, anak Sungai Bengawan Solo. Sungai Jenes berhulu di lereng Gunung Merapi dan bermuara di Sungai Bengawan Solo. Sungai itu merupakan jalur utama transportasi dan perdagangan yang terhubung langsung ke Sungai Bengawan Solo. Tanah Pajang yang subur dikembangkan pertaniannya dari sawah dan ladang dengan sistem pengerjaan secara bergilir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melestarikan lahan dan menjaga kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas dalam jangka panjang. Adanya jalur sungai ini melancarkan arus perdagangan dari pesisir menuju pedalaman, begitu pula sebaliknya. Selain itu, di daerah-daerah sekitar aliran sungai, banyak dilakukan proyek perbaikan tanggul untuk menangkal terjadinya banjir. Adanya akses jalan yang baik dan jembatan sebagai penghubung antar tempat semakin mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang berdampak positif terhadap kemakmuran kerajaan dan segenap rakyat. Faktor yang kedua adalah peran beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik kerajaan Majapahit, terutama yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Pelabuhan atau bandar dagang ini amat penting dalam mendukung perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi Majapahit. Di wilayah kekuasaan Majapahit terdapat banyak kota pesisir yang sekaligus menjadi pelabuhan, sebut saja Canggu, Surabaya, Sedayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan lainnya. Pelabuhan atau bandar-bandar dagang Majapahit berfungsi sebagai sarana ekspor-impor dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajak terkait komoditas tersebut.